Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang yang cerah ini kita bisa duduk bersama kembali di majelis ini untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Dan saat ini sudah masuk pada hadis yang ketiga, bab fadli du'afatil muslimin wal fuqara wal khamilin. Bab yang membicarakan tentang keutamaan orang-orang lemah, orang fakir dan miskin dari kalangan kaum muslimin. Nah, saat ini kita sudah masuk pada hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Riyadhus Shalihin ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ihtajjatil jannatu wan nar faqalatin naru fiyyal jabbaruna wal mutakabbirun wa qalatil jannatu fiyya du'afa'un nasi wa masakinuhum faqadallahu bainahuma annakil jannatu rahmati arhamu biki man asya wa annakin naru azabi u'azibu biki man asya walikilaikuma alayya mil'uha. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, surga dan neraka pernah berdialog, berdebat, berargumentasi, masing-masing mengeluarkan argumentasi. Kata neraka, saya ini diciptakan untuk diisi oleh orang-orang yang sewenang-wenang, orang-orang yang memaksakan kehendaknya untuk diikuti oleh semua orang, orang yang memaksakan kemauan dan keinginannya untuk diikuti oleh semua orang. Wal mutakabbirun, dan orang-orang yang sombong, orang-orang yang merendahkan dan menghinakan orang lain dan tidak mau menerima kebenaran. Seakan-akan kebenaran hanya ada pada dirinya, sehingga ketika orang lain membawa kebenaran kepada dia, dia tidak menerima dan bahkan dia menghina, merendahkan orang yang membawa kebenaran tersebut. Ini kata neraka. Wa qalatil jannah, kemudian surga berkata, fiya du'afa'un nasi wa masakinuhum. Adapun saya, surga, diciptakan untuk diisi oleh orang-orang yang lemah di antara kaum muslimin dan orang fakir dan miskin. Faqadallahu bainahuma, kemudian Allah memutuskan, ya, Allah meluruskan, mengoreksi, ya, menghukumi bahwa bukan seperti itu. Yang benar bahwa kamu, surga, itu diciptakan sebagai tempat rahmatku, ya. Aku memberikan rahmatku kepada siapa saja yang aku kehendaki. Dan engkau, wahai neraka, diciptakan untuk azabku, untuk aku menyiksa. Dan aku menyiksa siapa saja yang aku kehendaki. Dan keduanya, kalian berdua, surga dan neraka, ya, akan kami penuhi. Artinya surga dan neraka itu akan penuh, tidak akan kosong. Dan yang akan mengisinya adalah yang bertanggung jawab. Artinya itu menjadi hak Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan siapa ahli surga dan siapa ahli neraka. Nah, apa hubungannya dengan bab ini? Kenapa Imam Nawawi membawakan hadis ini dalam bab
keutamaan orang-orang lemah, orang-orang yang tertindas, yang tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kekuasaan, dan orang-orang fakir miskin yang tidak memiliki harta, ya, tidak memiliki harta benda. Munasabahnya adalah karena di sini dalam hadis ini tadi surga itu mengira bahwa dirinya diciptakan itu hanya untuk orang-orang yang lemah dan orang-orang fakir miskin. Nah, kenapa surga bisa mengira dirinya diciptakan untuk orang-orang yang lemah dan fakir miskin? Ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk surga itu adalah orang-orang lemah dan orang-orang fakir miskin. Sehingga surga mengira bahwa dia diciptakan untuk mereka. Nah, ini perkiraan surga. Sehingga surga bisa mengatakan seperti itu karena kebanyakan mayoritas penduduk surga itu adalah orang lemah dan orang fakir miskin. Begitupun neraka. Neraka mengira bahwa neraka itu diciptakan untuk orang-orang yang sewenang-wenang dan orang-orang yang sombong. Kenapa bisa mengira seperti itu? Karena kebanyakan penduduk ahli neraka adalah orang-orang yang seperti itu. Nah, sampai sini dulu. Ini ada beberapa poin yang menarik. Ya, yang pertama di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ihtajjatil jannatu wan nar. Surga dan neraka itu berdialog, berdebat, saling memberikan argumentasi. Nah, dalam hal ini apakah perlu ditakwil? Apakah perlu diubah maknanya? Maknanya bukan berdialog, tapi maknanya yang lain. Nah, apakah di sini maknanya makna majaz? Nah, dalam hal ini tidak boleh ditakwil, ya, karena tidak ada korinahnya, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa ihtajat di sini maknanya bukan ihtajat, bukan berdialog, bukan berdebat. Mungkin nggak surga dan neraka berdebat? Mungkin, ya. Jadi banyak hal yang seperti tidak mungkin ternyata mungkin. Seperti Nabi SAW pernah mengabarkan bahwasanya ini batu ini yang dulu pernah memberikan salam kepada saya sebelum saya diutus. Ada batu di Makkah, kemudian Nabi mengatakan batu ini dulu yang memberikan salam kepadaku. Nah, bagaimana mungkin batu memberikan salam? Tapi itu mungkin. Kemudian juga pelepah kurma yang biasa digunakan khutbah oleh Nabi. Kemudian ketika ada mimbar baru, Nabi meninggalkan pelepah kurma itu, meninggalkan mimbarnya. Pelepah kurma itu kata Nabi apa? Menangis. Nah, batu dan pelepah kurma itu benda mati, tapi bisa memberikan salam kepada Nabi dan juga bisa menangis. Kemudian juga dalam surat Az-Zalzalah Allah berfirman apa? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari kiamat nanti bumi yang kita injak ini akan memberikan kesaksian. Tangan kita yang saat ini tidak bisa berbicara, tapi nanti akan bisa berbicara, memberikan kesaksian. Semua anggota badan kita akan memberikan kesaksian. Jadi mungkin gitu. Bahkan kemarin saya lihat sekarang itu ada dokter hewan yang bisa berkomunikasi dengan hewan. Nah, dari mana? Gimana caranya? Kalau dokter tentunya agak jauh dari hal-hal mistis. Ya, jadi tidak mungkin pakai yang berbau-bau jin kalau dokter. Dari mana? Ternyata katanya menggunakan gelombang alfa. Nah, apa itu gelombang alfa? Gitu. Artinya mungkin, ya, mungkin bisa dipelajari bagaimana cara komunikasi antara manusia dengan hewan dan seterusnya. Jadi benda mati, ya, itu sebagaimana dikabarkan Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka pun bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu di atas muka bumi ini kecuali mereka
bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini tidak perlu ditakwil. Artinya betul, surga dan neraka itu ya berdialog dan berdebat. Nah, kemudian poin yang kedua, ini yang menarik. Ketika surga mengatakan, mengira bahwa dirinya diciptakan untuk orang-orang lemah saja dan orang fakir miskin. Ternyata anggapan itu tidak benar. Nah, apa pelajaran yang bisa diambil dari pernyataan ini? Ya, bahwa seringkali makhluk Allah itu salah menilai dirinya, salah mengenal dirinya, dan salah mengenal orang lain. Malaikat ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Allah mengabarkan kepada para malaikat bahwa Allah akan menciptakan khalifah di atas muka bumi. Malaikat mengatakan, "Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima?" Wahai Allah, apakah Engkau akan menciptakan orang yang nanti akan merusak bumi, kemudian menumpahkan darah? Tapi kata Allah apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih tahu, aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Jadi malaikat mengira manusia itu akan merusak gitu. Tapi kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah, kemudian malaikat pun tunduk dan patuh. Berbeda dengan iblis. Ketika iblis mengira dirinya lebih baik daripada manusia, ketika diperintahkan untuk sujud kepada Adam, iblis mengatakan, "Ana khairun minhu." Saya ini lebih baik daripada dia, daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan saya dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Jadi iblis mengira dirinya lebih baik daripada Adam. Nah, ketika diberitahu Allah Subhanahu wa taala, tapi iblis enggan. Ketika tetap diperintahkan untuk sujud, iblis tidak mau. Berbeda dengan malaikat. Malaikat tunduk dan patuh, tapi iblis tidak mau. Akhirnya apa? Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa jadi kita juga manusia, seringkali kita salah mengenal diri kita. Dulu pernah terjadi pada zaman Nabi. Ada orang yang datang kepada Nabi, kemudian mengatakan, yang satu mengatakan, saya tidak akan tidur semalaman, saya ingin sholat malam. Yang satu mengatakan, saya ingin puasa seterusnya. Yang satu mengatakan, saya tidak akan menikah. Kenapa? Mungkin ketiga orang ini memahami bahwa manusia itu hanya sebagai hamba, harus tunduk dan patuh kepada Allah tanpa memperhatikan bahwa manusia itu juga sebagai makhluk biologis yang butuh kepada makan. Makanya kata Nabi, saya pun makan dan saya pun berpuasa, saya pun tidur dan saya pun sholat malam, dan saya pun menikah banyak wanita. Nah, artinya manusia itu bukan hanya seorang hamba. Iya, dia seorang hamba, tapi dia pun sebagai seorang makhluk biologis. Ya, seperti Fir'aun misalnya, mungkin dia mengira bahwa dirinya hanya sebatas makhluk biologis saja, sehingga yang berlaku bagi dia adalah hukum rimba. Yang kuat itu yang berkuasa, yang lemah itu yang ditindas, gitu. Nah, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan manusia itu dengan 6. Kadang disebut bashar, yang menunjukkan sifat manusia itu makhluk biologis. Kadang disebutkan an-nas, yang menunjukkan bahwa manusia itu sebagai makhluk sosial. Tidak bisa dia hidup sendiri. Dia harus baik hubungannya dengan sesama. Kadang juga disebutkan sebagai al-insan, yang menunjukkan bahwa manusia ini memiliki potensi-potensi baik sebagaimana memiliki potensi-potensi buruk. Kemudian kadang disebutkan Bani Adam, yang menunjukkan bahwa manusia itu pada asalnya satu, yaitu Nabi Adam.
yang menunjukkan bahwa manusia itu pada dasarnya bersaudara, sehingga satu dengan yang lain jangan saling melaknat gitu, tapi satu dengan yang lain itu harus saling mendoakan. Ketika melihat orang lain berada dalam keburukan, maka didoakan supaya kembali kepada kebenaran. Terus kadang juga manusia disebut sebagai khalifah. Ya, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas bumi ini untuk memakmurkan, untuk mengelola apa yang ada di bumi ini. Ya. Jadi seringkali salah mengenal, dan ketika kita salah mengenal diri kita, itulah awal dari kerusakan kita. Orang Arab mengatakan apa? Halakamruun la ya'rif qadrahu. Hancur, rusak orang yang tidak tahu dirinya, tidak tahu kadar dirinya. Nah, itu dua pelajaran. Kemudian faqadallahu bainahuma, maka Allah Allah luruskan, Allah menghakimi di antara kedua surga dan neraka itu, bahwa yang benar kamu itu wahai surga bukan hanya untuk orang lemah, fakir dan miskin saja, tapi bisa jadi yang lain pun masuk surga, ya, selain yang miskin, fakir dan lemah. Bisa gak orang kaya masuk surga? Bisa, sangat bisa. Makanya sebagian ulama mengatakan orang kaya yang bersyukur lebih baik daripada orang miskin yang bersabar. Kenapa? Karena orang kaya bersyukur itu jauh lebih sulit daripada orang miskin yang bersabar. Ketika orang punya harta, ketika orang punya kekuatan, punya kekuasaan, maka sikap sombong, sikap sewenang-wenangnya itu akan muncul. Sehingga sebagian ulama mengatakan orang yang kaya dan dia bersyukur itu lebih baik, karena tantangannya lebih sulit. Gitu. Tapi mungkin para sahabat banyak yang kaya. Gitu. Kemudian Allah mengatakan kepada neraka, dan engkau wahai neraka itu bukan untuk orang-orang jabbarin wal mutakabbirin saja, bisa juga selain mereka, siapapun yang aku kehendaki. Dan nanti surga dan neraka yang begitu luas, ya, itu akan dipenuhi oleh penghuninya. Ya, bahkan neraka itu nanti akan mengatakan hal min mazid, apakah ada lagi? Apakah ada tambahan? Dan seterusnya. Ya, ini mungkin yang bisa disampaikan pada siang ini. Jadi di antara faidahnya adalah bahwa kebanyakan, mayoritas penghuni surga itu adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas, orang-orang fakir dan miskin. Ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.